Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Pada hari ini kami akan membuat satu video tentang manaqib Habib Basirih yang berada di Basirih, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sahabat santri, sebelum kita lanjut, kami mintakan kepada sahabat santri untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Habib Hamid bin Abbas Bahashim, beliau masyhur dikenal dengan julukan Habib Basirih atau Datuk Keramat Basirih. Begitulah orang Kalimantan mengenal beliau karena beliau tinggal dan dimakamkan di Kampung Basirih, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di mata orang Kalimantan, beliau adalah seorang wali kutub yang wara dan memiliki berbagai kelebihan atau karamah yang luar biasa dan ajaib. Tanah makam beliau naik secara sendirinya, membentuk sebuah tumpukan gunungan kecil dan selalu tercium bau harum di sana. Beliau memiliki sebuah kolam sumur tempat beliau mandi yang sampai sekarang masih terawat apik di sekitar komplek makam beliau. Air kolam tersebut dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan memberikan banyak berkah yang lainnya. Tak secara jelas diketahui kapan beliau lahir dan sejak kapan beliau menetap di Kalimantan. Dan kenapa Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan, jadi tempat singgah terakhir beliau. Nasab Al-Habib Hamid, beliau seketurunan dengan Sunan Ampel, Surabaya. Yang mempertemukan keduanya adalah mereka sama-sama keturunan dari Waliullah Muhammad Sahib Mirbat, keturunan generasi ke-16 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah kedua aulia ini bertemu di Alwi Ummul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat. Sunan Ampel dari jalur putra Alwi Ummul Faqih yang bernama Abdul Malik yang hijrah dari Tarim Hadramaut, Yaman ke India. Sedangkan Habib Basirih dari jalur putra Alwi yang bernama Abdurrahman. Jika Sunan Ampel adalah keturunan ke-23 dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Habib Basirih merupakan keturunan ke-36. Dari segi usia, Sunan Ampel lebih tua dan lebih sepuh dari Habib Basirih yang hidup di masa yang lebih muda. Habib Basirih hidup di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Sunan Ampel hidup sekitar 400 tahun sebelum Habib Basirih. Satu versi menyebut Habib awat masuk ke Banjar liwat Sampit, Kalteng, sedangkan keterangan anggota keluarga Bahashim lainnya menyebutkan bahwa Habib awat bermakam di Bima, Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, antara Bahashim di Banjar dengan Bahashim di Bima ada pertalian persaudaraan. Satu versi lain menyebutkan bahwa salah satu cucu Habib Awad bin Umar ada yang hijrah ke Bima dan kemudian menurunkan keluarga besar Bahashim di Bima. Tapi sebagian besar anggota keluarga Bahashim berpandangan bahwa Habib Awad adalah Bahashim tertua yang datang ke tanah Banjar. Selain dapat ditempuh lewat jalan darat, peziarah juga dapat mengunjungi petilasan Basirih lewat jalur sungai. Belum ada biro perjalanan wisata yang menggarap rute alternatif via jalan sungai ini sebagai bagian dari paket wisatanya. Sebelum mencapai kubah Habib Basirih, beberapa ratus meter sebelumnya
terdapat pula makam ibu beliau, yakni Syarifah Ra'anah. Makam Habib Basiri dan ibundanya masuk dalam daftar inventaris binaan Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin. Keduanya digolongkan sebagai objek wisata religius yang layak dikunjungi. Makam Habib Abbas bin Abdullah Bahashim, suami Syarifah Ra'anah dan ayahanda Habib Basiri, justru tak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Beberapa pihak menduga makam beliau berkumpul di pemakaman Habaib di Basirih, seberang sungai di dekat Masjid Jami' Darut Taqwa, Kelurahan Basirih, Banjar Selatan. Masjid ini menurut keterangan didirikan tahun 1822 oleh Haji Mayasin. Pada tahun 1848 keluarga Habib Basiri pernah merehab masjid ini. Versi lain mengatakan Habib Abbas bermakam di wilayah Sungai Baru. Habib Abbas dikenal sebagai saudagar kaya raya dan mempunyai kapal dagang. Beliau juga disebut-sebut mempunyai tanah yang cukup luas di wilayah Basirih di samping Sungai Baru. Nama Basirih bersinar tak lepas dari sosok Habib Hamid. Beliau pernah berkhalwat sekian tahun di dalam sebuah rumah kecil tak jauh dari makamnya sekarang. Pada zaman Jepang, Habib Hamid keluar dari petapaannya. Sejumlah kelakuan aneh beliau belakangan dipahami sebagai pekerjaan kewalian beliau menyelamatkan orang lain. Satu kali misalnya dengan menggunakan gayung, Habib Hamid memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain. Orang-orang menilai pekerjaan itu sebagai perbuatan tak bermakna. Padahal itu adalah cara Habib Hamid menyelamatkan kapal penumpang yang nyaris karam di lautan luas. Sebab di belakang hari ada orang datang ke rumah beliau dan mengucapkan terima kasih atas pertolongan Habib Basiri waktu kapal mereka hampir karam di tengah laut. Perbuatan Habib Hamid lainnya adalah menghidupkan kambing mati. Suatu hari seorang tetangga mengatakan kepada beliau bahwa di batang milik Habib Basiri terdapat bangkai kambing yang sudah membusuk. Bersama Habib Hamid, tetangga itu turun ke batang untuk membuktikan penglihatannya. Ternyata tetangga itu kaget ketika matanya menatap seekor kambing hidup terikat di batang Habib Hamid. Ulah Habib Hamid lainnya adalah beliau pernah duduk di atas tanggul menyeberangi Sungai Basirih, menengok keponakannya Habib Ahmad bin Hasan bin Alwi bin Idrus Bahashim. Waktu kecil saya pernah diberi gulungan benang layang-layang, ujar Habib Abdul Qadir bin Hashim bin Taha Bahashim. Gulungan benang layang-layang itu kemudian dipahami oleh Habib Abdul Qadir sebagai perjalanan hidupnya yang sepanjang tali benang layang-layang. Habib Abdul Qadir bekerja di kapal dagang dan berlayar mengarungi berbagai penjuru wilayah pedalaman Kalimantan Selatan. Beberapa wanita tua di Basirih mengungkapkan pernah diajak orang tuanya berziarah ke Habib Basirih ketika beliau hidup untuk minta berkah. Beberapa orang tua meminta air kepada Habib Basirih dengan hajat agar anak-anak mereka pandai mengaji. Setelah diberi air penerang hati, anak-anak kecil mereka pun lancar membaca kitab suci Al-Quran. Kisah lainnya, beberapa pria di atas perahu melintas di depan batang Habib Basirih. Mereka mengolok-olok Habib Basirih ketika beliau sedang mandi di atas batang. Gerak-gerik Habib Basirih yang ganjil menyulut mereka mengeluarkan ucapan yang kurang pantas.
Tiba-tiba perahu mereka menabrak tebing sisi sungai dan kandas. Cerita lainnya yang masyhur beredar di Basirih, seorang pedagang ikan berperahu menolak panggilan singgah Habib Hamid. Si pedagang berpikir, tak mungkin Habib Basirih membayar dagangannya. Akibatnya, selama 1 hari penuh, tak satupun barang jualan pedagang ikan tersebut ada yang laku. Sementara pedagang lainnya yang menghampiri panggilan Habib Basirih berkayuh menuju rumah lebih cepat sebab dagangannya hari itu tak tersisa. Habib Hamid banyak mengungkapkan sesuatu dengan bahasa perlambang atau isyarat. Hanya segelintir orang yang paham dengan perkataannya. Suatu hari datang seorang Jepang menemui Habib Basirih. Si Jepang kemudian berjanji setelah urusannya di Makassar selesai akan kembali membawa Habib Basirih ke rumah sakit jiwa. Pesawat orang Jepang itu jatuh dalam perjalanan ke Makassar, ujar Syarifah Khadijah binti Habib Hasan Bahashim. 70 tahun cucu Habib Basirih selesai berkhalwat di sebuah rumah kecil. Habib Basirih naik ke rumah ini, ujar Syarifah Khadijah. Kenang-kenangan fisik yang tersisa dari Habib Basirih yang bisa disaksikan adalah foto beliau bersama anak cucunya pada tahun 1983. Pada tahun 1949. Beberapa waktu sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, waktu ditawari di foto, Habib Basirih cuma tersenyum, menolak tidak, mengiyakan tidak. Tukang fotonya bernama Bingkiang, tutur Syarifah Khadijah. Seperti diketahui, Habib Basirih mempunyai 4 anak, 3 putri dan 1 putra. Saya tidak membicarakan ketiga putri beliau karena otomatis garis keturunan beliau terputus. Dari 1 putra beliau yang bernama Habib Hasan Bahashim mendapat 1 anak laki-laki bernama Habib Idrus Bahashim dan beberapa anak perempuan. Habib Idrus kemudian kawin dengan 2 kali. Yang pertama dari Syarifah Raguan Baragbah. Yang pertama melahirkan anak Syarifah Fizriya Maryam. Yang kedua Habib Fitri Hamid. Yang ketiga Habib Fatur Rahman Bahashim. Yang keempat Habib Fadil Bahashim. Dari istri kedua Syarifah Hani Bil Faghih. Yang pertama melahirkan anak Habib Ali Bahashim. Yang kedua Syarifah Zuraida Bahashim. Yang ketiga Habib Fuad Bahashim. Jumlah pengunjung di Kubah Habib Basirih walau belum dapat dibandingkan dengan makam Sunan Ampel Surabaya, tak mengurangi ketokohan beliau. Sunan Ampel adalah tokoh utama Wali Songo, sebuah dewan atau forum ulama kelas wahid di zaman Kesultanan Demak. Dari segi usia, Sunan Ampel lebih tua dan lebih sepuh dari Habib Basirih yang hidup di masa yang lebih muda. Habib Basirih hidup di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Sunan Ampel hidup sekitar 400 tahun sebelum Habib Basirih. Yang mempertemukan keduanya adalah mereka sama-sama keturunan dari Waliullah Muhammad Syahib Mirbad. Sunan Ampel dari jalur putra Alwi Ummul Faqih yang bernama Abdul Malik, sedangkan Habib Basirih dari jalur putra Alwi yang bernama Abdurrahman. Jika Sunan Ampel adalah keturunan ke-23 dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Habib Basirih merupakan
keturunan ke-36. Nasab Habib Basirih adalah sebagai berikut. Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Syekh bin Ahmad bin Abdullah bin Aghil bin Alwi bin Muhammad bin Hashim bin Abdullah bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alwi Ummul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad. Leluhur Mbah Hashim di Banjar adalah Habib Awad bin Umar. Habib Awad bin Umar adalah keturunan ke-32 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada keterangan jelas perihal asal usul dan di mana Habib Awad tinggal selama hidupnya. Apakah beliau kelahiran Hadramaut, Yaman, atau ada pendahulunya yang berdiam di salah satu daerah di negeri ini dan kemudian hijrah ke Nusantara. Sahabat santri, terima kasih telah menonton video dari Jagoan Santri. Kami mintakan subscribe-nya, like, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya, dan share ke teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.